Halo brother semuanya, jangan lupa ditonton. Jadi saya sudah menemukan lokasi tempat wawancara nih ya. Lokasi wawancara nih berada di lokasi bernamakan UNAND. Uyaunan lah, apalagi ya kan. Jadi kita akan pergi menuju Unan ya. Cuman ya sebelum kita pergi Unan otomatis kita butuh izin dari sana. Tidak mungkin kita langsung berangkat ya kan. Maka dikarenakan itu sambil menunggu surat izin itu turun, kita akan nggak ada duduk aja sambil menunggu. Ada keluar notifnya ini. Ada notifnya, tidak tampak di HP saya ya. Notif keluar untuk kevideoan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas Ananda, nama Hilman YTTA. Oh, Hilman YTTA. Mantap, mantap, mantap. Anda diperbolehkan pergi kampus Unan untuk wawancara. Wits, sudah boleh ini. Apa lagi nih? Oh ya. Boleh, 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 boleh. Gas, 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 gas. Oke, diperbolehkan sama. Oh, bapak. Saya kurang tahu nama bapaknya. Fotonya macam ini. Oke. Berarti jadi lokasi dekat dekat gedung perpus. Aku belum tahu, Cok. Dah lah, kita tengok aja lah nanti lah ya. Sambil survei lokasi. Mari kita pergi. Oke, kawan-kawanku semuanya, saya Hilmanullah akan menjelaskan untuk wawancara kali ini kami berada di lokasi yang cukup indah dan strategis. Coba kita lihat di belakang kita. Bahkan di samping kita. Apa yang Anda lihat? Benar, yang kita lihat adalah kampus Unan yang sangat besar. Untuk pertama kalinya kita ke kampus ini membuat terasa sangat bergetar hati ini. Apalagi kalau kita mengetahui sebuah informasi, mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting ya. Tapi kita diam-diam saja, jangan kita siapa-siapa. Oke, lanjut ke poinnya lagi. Kita sampai di sini untuk mewawancari tentang jaringan komputer. Ya, jaringan komputer. Jaringan komputer apa yang ada di kampus Unan? Dari yang kita lihat ya, tampaknya mereka tidak ada kabel ini ya, tidak ada kabel walaupun ada beberapa kabel. Kayaknya ada teknik tertentu gitu yang dipakainya untuk jaringan komputer. Karena kita nggak tahu, langsung saja, ayo kita eksekusi. Jadi kami punya tugas akhir. Kedatangan kami ini ingin bermaksud menggali ilmu. Karena kami ingin menanyakan tentang terkait jaringan informasi. Kalau kita Pak ya, kami ingin tanya di kampus Bapak, kalau boleh tahu Pak, menggunakan jaringan komputer apa ya Pak? Jadi di kampus ini kita ada namanya LAN, gawai. Nah kalau yang LAN itu sekarang sudah jarang dipakai sih, karena itu kabelnya, tapi karena kita sudah pakai yang wireless, jadi kita pakai wireless. Banyak pakai wireless. Nah keuntungannya kalau pakai wireless kan dari luar kampus bisa diakses. Jadi bisa online gitu ya Pak ya? Iya. Sangat memudahkan sekali ya Pak ya. Karena kita memakai wireless, otomatis kan mempunyai VPN. Iya. Untuk VPN yang melindungi jaringan itu Pak disediakan kampus atau ada yang beli dari luar gitu Pak? Kita punya tim IT di kampus, jadi tim IT ini yang menyediakan semuanya.
ya termasuk VPN. Tapi VPN kita nggak bagi-bagi, ini nggak dibagikan ke semua dosen, hanya pejabat-pejabat saja yang diberi akses VPN yang untuk bisa mengakses jaringan internal kampus di luar. Oh, berarti khusus ya Pak ya. Ya. Kalau begitu Pak, gimana ya kondisi alat yang digunakan ya, untuk membuat jaringan komputer atau komputer boleh juga gimana gitu, atau kondisi komputer tuh lancar atau ada kendala gitu Pak? Oke, dulu jaringan di sini masih belum menggunakan fiber optik, ya. Jadi kecepatannya masih 10 megabit per second. Sekarang udah besar sekali, ini 30 megabit per second sekarang. Jadi relatif lancar. Kemudian komputernya juga kita gunakan komputer yang terbaru ya. Kalau yang sudah lebih dari 3 tahun itu sudah mulai kita pensiunkan. Jadi yang sudah lebih dari 3 tahun kita pakai bukan untuk jaringan lagi. Berarti jadi perbarui ya Pak ya? Ya, perbarui terus. Jadi untuk masalah jaringan komputer ini ya, di kampus ini telah diperbarui. Adapun beberapa jaringan yang dulu seperti LAN itu sudah tidak dipakai lagi karena sudah diterapkan lewat wireless, biar lebih memudahkan para dosen di sini mengakses. Jadi cukup sekian, terima kasih. Makasih banyak Pak ya telah meluangkan waktunya Pak. Oke. Jadi selama wawancara saya telah mendapatkan beberapa informasi yang cukup sangat penting untuk kita ketahui. Dan yang saya wawancarai yaitu Pak Jofrizal, dan Bapak itu telah sangat membantu saya dengan memberikan semua jawaban yang telah dia berikan kepada pertanyaan yang telah saya buat. Dengan begitu, maka saya akan menyimpulkan beberapa dari pertanyaan saya. Ini yang pertama, jaringan komputer di kampus Unan ini sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mereka sudah meninggalkan sangat lama menggunakan LAN. Mereka telah berinovasi menggunakan jaringan wireless. Wireless itu adalah jaringan yang melewati Bluetooth atau secara online. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk mengakses dengan cepat. Dikarenakan itu, walaupun saya di kampus ini melihat di mana ya kabelnya, kok nggak ada, kayak mana orang ini cara buat informasi, atau kabel listrik itu dicolok, nggak mungkin lah ya kan. Jadi setelah saya untuk mengetahui jawabannya, bapak itu mengatakan bahwasanya mereka telah memakai LAN wireless. Oh, barulah masuk akal kenapa kabelnya kenapa pakai wireless. Gak perlu pakai kabel-kabel tuh, karena lebih cepat. Apalagi dikarenakan dengan wireless membuat kita menjadi lebih mudah mengakses. Semoga wireless ini sangat membantu juga ya, apalagi kalau kita bisa membawa di sekolah kita, atau di kantor kita, atau di manalah kita ingin menetapkannya dengan bantuan wireless online. Tetapi ada kendala di wireless online, yaitu jaringannya kadang bisa masuk, kadang enggak. Apabila jaringannya offline sedikit aja, itu bisa membuat agak kacau balau. Kecuali kalau kita emang telah mengcloudkan atau kita telah mencadangkannya. Jadi maka dikarenakan itu, setiap kali ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Begitulah yang dijelaskan oleh Bapak Jofrizal. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka kondisi jaringan komputer yang telah mereka pakai selama ini. Saya cukup terkejut. Ternyata komputer yang dipakai selama ini mereka membagi dua, yaitu satu komputer server, satu lagi komputer pengguna. Jadi dua komputer ini memiliki dua perbedaan yang sangat besar. Jika memakai komputer server, mereka memiliki spek yang tinggi dan terawat, dan itu sering dicek tiap minggunya. Biar apa? Biar bisa mengetahui bagaimana data-data yang di dalam komputer besar itu tetap terjaga aman dan terpercaya. Dikarenakan itu,
kita membutuhkan spek yang tinggi, maka kampus Unan ini telah menyediakan komputer server dengan spek yang tinggi, membuat server tersebut atau alat sebagai pelindung jaringan komputer itu aman tanpa ada, walaupun kita tidak mengetahuinya ini, tapi cukup kita mengetahui sampai kita komputer itu bagus, tinggi, aman, terpercaya. Oke. Dan yang kedua, komputer pengguna. Komputer pengguna ini cukup seperti biasa, walaupun lebih tinggi daripada waktu zaman saya masa sekolah ya. Kalau zaman saya masa sekolah itu dapatnya atau komputer itu rendah gitu, 4 GB SSD. Jadi kalau editing aja itu udah ribet, rusak gitu kan. Nah, tapi kalau di kampus Unan mereka telah menyediakan komputer dengan berdasarkan spek standar internasional, atau bisa dibilang komputernya bisa dipakai untuk coding, editing, atau face creating, apapun dalam hal yang berat, kecuali penjagaan server karena itu membutuhkan spek lebih tinggi lagi. Tapi dengan komputer yang standar yang telah disediakan itu sangat membantu kita para pengguna yang tidak ada laptop atau kita tidak memiliki komputer. Nah, sehingga kita bisa meminjam komputer pengguna di perpustakaan ataupun di labor yang telah disediakan oleh kampus Unan tersebut. Dan yang ketiga adalah VPN. VPN penting ini, perlu digarisbawahi VPN. Karena kalau tanpa VPN itu bisa aja kita dibobol atau dijerumuskan. Bayangkan lah kalau komputer kita nggak ada VPN, servernya nggak dijaga, tiba-tiba ada penyusup kayak orang tidak berkepentingan gitu, kayak tau lah ya kan, yang orang tidak berkepentingan, mereka menjebol. Itulah guna kita butuh VPN untuk melindungi jaringan. VPN ini ternyata mereka ada VPN tersendiri dengan tim IT yang disediakannya. Mereka para mahasiswa yang ikut tim IT membuat server VPN sendiri. Tapi untuk skala VPN server sendiri itu skalanya termasuk untuk jangkauan para mahasiswa saja, tidak sampai ke jangkauan server yang kuat atau server yang tinggi. Tetapi itu sudah cukup berguna bagi kita karena itu sangat bermanfaat sekali dalam melindungi server atau aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan komputer kita. Dengan adanya tim IT dari Unan itu membuat kita lebih percaya diri lagi, lebih semangat untuk melihat ke depan. Dan satu lagi, mereka juga memiliki VPN internasional atau VPN profesional. VPN profesional yaitu VPN yang secara jangkauan luas. Ini yang perlu diketahui. VPN profesional jangkauan luas ini adalah VPN yang dibeli atau emang diambil dari luar. VPN ini penting karena untuk menjangkau satu kampus Unan yang sangat besar ini, ya sangat besar sekali, tidak mungkin kita menggunakan VPN buatan, kecuali kita benar-benar bersikeras, bersemangat untuk membuat VPN untuk menjangkau sejangkau luasan Unan ini. Maka dikarenakan itu kita menggunakan VPN profesional. VPN profesional yang dibeli oleh kampus Unan itu cukup terpercaya dan aman. Kenapa? Karena saya sudah, bukan saya sih, bapak itu yang menjelaskan kepada saya, maaf sebelumnya. Dengan aman dan terpercaya membuat jaringan komputer kampus Unan ini menjadi aman dan sentosa. Dikarenakan itu VPN ini sangat penting guys. Apalagi kita sebagai penyelenggara, penjaga server, atau kita yang bertanggung jawab menjaga server lah. Karena tanpa VPN tersebut, tanpa VPN tersebut kita tidak bisa mengkadar luasa atau lebih leluasa kita bergerak di server kita. Apalagi ada sama seperti yang saya bilang tadi, orang tidak berkepentingan menyusup atau gimana. Makanya dikarenakan itu kita butuh VPN yang sangat kuat. Dari ketiga kesimpulan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Pak Rofrial itu sangat memberi ilmu dan memberi kepentingan saya yang saya bertanya kepada. Karena apa? Karena dengan penjelasan Bapak tersebut saya bisa mengerti bahwasanya kampus Unan ini bukan main-main. Kenapa bukan main-main? Karena mereka betul-betul serius menjaga alat-alat mereka. Untuk kalian teman-temanku yang di sana yang mendengar atau melihat video saya ini, pelajarilah, bersungguh-sungguhlah. Janganlah kalian kemalas-malasan lagi kan. Sudahilah. Dilihat dari sini, kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita mencapai suatu jalan kebenaran, karena kebenaran itu hanya ada satu,
yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa saya sampaikan, itu mungkin di lain kali, karena saya akan menjelaskan beberapa scan atau beberapa foto yang saya ambil terkait bagaimana kondisi dan tempat Hunan. Jangan lupa subscribe dan komen. Gimana? Sudah nonton videonya kan? Cukup menarik bukan? Makanya main-mainlah ke kampus Hunan. Biar apa? Biar bisa menggali ilmu lah. Nah, jadi video tersebut, ayo beranikan diri. Jangan juga lama-lama di kasur tuh lagi. Karena kalau kita di kasur, bukan ilmu yang kita dapat, tetapi air liur yang bertumpah. Bergerak lagi membuka lembaran baru. Belajar ya guys ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Nah, ini Dul Mantul Gaming gini-gini ya channelnya ini. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.